Persis seperti petani yang kerap gagal panen namun tetap menanam. Persis seperti ibu yang selalu tulus mencintai meski kerap dikecewakan. Tetap menanam, selalu tulus mencintai adalah ungkapan kepercayaan lantaran melihat harapan. Apakah tidak akan dikecewakan? Tidak ada jaminan, karena kita bukan satu-satunya penentu masa depan. Melihat dan menanam harapan adalah ungkapan syukur hari ini yang membuat kita tidak terlekat di masa lalu, tidak meloncat ke masa depan. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Halo, selamat malam Sobat Kompas.com. Bertemu kembali dengan saya, Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Satu-satunya menteri di kabinet Joko Widodo yang dipanggil Mas. Siapa dia? Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Selamat malam Mas Menteri, apa kabar? Selamat malam, apa kabar Mas Wisnu? Kabar baik Mas Menteri, sehat semua dan kita jaga juga supaya tetap sehat. Gimana keluarga dan tim di Kemendikbud, Mas Menteri? Alhamdulillah semua sehat, kita semua work from home, tapi masih bisa efektif dan efisien. Ya, alhamdulillah keluarga juga sehat. Ya. Banyak kabar baik sih sebenarnya di tengah situasi yang serba terbatas ini. Ternyata banyak inovasi dan dorongan untuk makin digital itu ternyata makin cepat ini dilakukan dan mudah-mudahan ini membawa hasil yang baik juga ke depan ya Mas Menteri. Betul, harapan saya juga dari situ, walaupun luar biasa penderitaan masyarakat di masa pandemi ini, tapi yang sudah jelas adalah ini menimbulkan berbagai macam animo perubahan yang pasti akan dirasakan benefitnya setelah pandemi ini sudah berlalu. Ya, kita berharap semua pandeminya segera berakhir dan kita memetik hal-hal positif yang baik kita laksanakan setidaknya 6 bulan ini dan kemudian nanti sampai pandemi ini berakhir. Amin. Ya. Mas Menteri, ada pertanyaan nih yang dari publik juga terkait dengan tanggal 18 Juni 2020, saya ingat betul karena Juni itu biasanya masa tahun ajaran ya. Pak Presiden itu waktu itu cukup kelihatan jengkel ya kepada para menteri dan pembantunya ya, terutama soal sense of crisis selama masa pandemi itu. Ada kritik disampaikan, saya langsung tanya aja ke Mas Menteri. Kira-kira ada kritik nggak yang disampaikan terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri? Pada saat itu memang tidak ada kritikan yang khusus spesifik ke Kemendikbud pada saat itu. Tetapi ya memang sebagai pemimpin daripada negeri ini, beliau sangat berhak dan menurut saya itu sangat membangun semangat di kabinet bahwa sebenarnya Pak Presiden itu menginginkan kita bekerja secepat mungkin dan bahwa ini bukan suatu hal yang kita harus beroperasi secara normal. Itu sebenarnya kuncinya itu. Dan kami di Kemendikbud sangat menyambut baik arahan keras dari Pak Presiden gitu. Makanya kita selalu itu mencari solusi yang benar-benar out of the box dan harus yang dampaknya itu bisa terasa sekarang bukan terasa di kemudian hari gitu loh. Dan di pendidikan itu semakin sulit ya Mas Wisnu. Karena semua yang dilakukan di pendidikan itu sebenarnya dampaknya selalu ada delay, ada lag. Ya beberapa tahun ke depan. Jadinya kita harus mencari berbagai macam inisiatif
yang bukan hanya bisa memitigasi krisis pembelajaran, tapi juga krisis ekonomi di sektor pendidikan kita. Gitu. Jadi itu dua hal yang menjadi kunci dari semua aktivitas kita. Nanti bisa saya bicarakan detailnya apa saja, tapi silakan Mas Wisnu dulu. Ya, kalau operasi yang tadi Mas Menteri menyebut ada operasi yang tidak normal, dan ini bagian yang mau ditemukan lah, cari pemikiran yang out of the box, lalu memberi dampak tidak sangat jangka panjang tapi bisa dirasakan sekarang. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan apa yang dilakukan Mas Menteri? Wah, banyak sekali. Banyak sekali pasti. Hampir semua yang kita lakukan itu sebenarnya belum pernah dilakukan sebelumnya, gitu. Jadi di masa krisis ini memang kita sudah ada rencana. Jadi bayangkan Mas Wisnu, kita udah ada rencana sangat besar melakukan perubahan daripada sistem pendidikan kita. Habis itu pandemi melanda. Jadi kita harus banting setir untuk mengatasi krisis sekarang, bukan krisis masa depan, gitu. Jadinya pertama kita lakukan, kita realokasi dana untuk pastikan semua fakultas kesehatan kita dan rumah sakit pendidikan kita langsung menjadi COVID Center. Itu dulu, 15.000 relawan. Jadi kita keluarkan dana dan penganggaran untuk membantu gugus tugas untuk memastikan bahwa kita bisa mengejar musuh yang tidak kelihatan ini. Itu pertama. Ya. Lalu setelah itu kita langsung melakukan relaksasi dana BOS. Dana BOS itu bantuan operasional sekolah yang ditransfer langsung pertama kalinya ya kita melakukan transfer langsung ke sekolah biar nggak ada ketundaan-ketundaan, dan kita melakukan total relaksasi. Jadinya semua kepala sekolah ini full diskresi mereka untuk menggunakan dana BOS itu, baik untuk beli kuota buat siswa, buat guru, mau beli HP atau tablet atau laptop, untuk PJJ, kalau bagi yang sudah bisa mulai tatap muka, dia bisa beli peralatan kesehatan untuk memastikan protokol kesehatan. Jadi bahkan yang tadinya di pagu-pagu cuman boleh X% untuk guru honorer, di masa krisis ekonomi seperti ini kita bebaskan, tidak ada pagu lagi. Jadi di sekolah-sekolah di mana hampir semua gurunya guru honorer, ini bisa digunakan untuk membantu pendapatan mereka agar terjaga dan tidak perlu dilepas guru-guru tersebut dan masih punya nafkah. Jadi benar-benar itu adalah suatu mungkin kebijakan terbesar kita ya, relaksasi dana BOS. Di luar itu belum cukup. Kita tambahkan lagi dana yang tadinya BOS afirmasi, itu tadi kan kita ngomongin BOS regular. Ada 3T lagi nih di BOS afirmasi dan BOS kinerja. Yang tadinya semuanya untuk sekolah negeri. Nah, itu kita alihkan sekarang untuk sekolah swasta juga. Karena kita teman-teman kita di sekolah swasta itu benar-benar kesulitan karena banyaknya orang tua yang tidak mau atau tidak mampu membayar SPP di masa PJJ ini. Jadi itu yang kedua. Lalu UKT, kita langsung mendengar teriakan mahasiswa. Kita langsung menganggarkan uang 1T untuk 400.000 mahasiswa untuk bantuan UKT mereka, terutama yang di perguruan tinggi swasta yang benar-benar tidak menerima dana dari pemerintah yang banyak gitu. Jadi kita benar-benar mengikuti mereka. Dan tentunya di luar itu dari sisi substansi kita mendengar teriakan masyarakat yang tidak bisa melakukan PJJ karena tidak punya akses ke internet, tidak punya gawai dan lain-lain. Jadinya yang biasanya bertahun-tahun untuk menciptakan konten-konten TV, kita dalam waktu 3-4 bulan meluncurkan belajar dari rumah di TVRI yang sekarang menjadi salah satu channel terpopuler ya. Karena kontennya itu banyak yang entertainment dan lain-lain. Jadi kita menyediakan suplemen lewat TVRI. Di luar itu pun banyak yang komplain juga, Mas Wisnu, belum cukup. Para komplain juga bahwa ini bebannya kepada anak-anak bikin stres, banyaknya tugas, penuntasan kurikulum. Dari situlah kita langsung meluncurkan yang biasanya makan waktu 2-3 tahun, kita luncurkan dalam 2-3 bulan. Kurikulum darurat, di mana itu meringkas secara dramatis semua standar pencapaian, sehingga kurikulum itu tidak perlu tuntas, tapi yang penting-penting saja, yang esensial dan bergantung kepada prasyarat maju ke tahap berikutnya. Kurikulum darurat itu pun tidak cukup, ada yang bilang juga kita perlu modul-modul agar orang tua ini bisa tahu mau ngapain. Jadinya untuk yang paling rentan di masa PJJ, yaitu SD dan PAUD, kita mengeluarkan modul-modul pembelajaran yang dilegalkan untuk Kemendikbud dilaksanakan, yang bisa dilakukan oleh orang tua, Mas Wisnu.
Jadi orang tua anak PAUD, orang tua SD bisa melakukan modul-modul ini di rumahnya, dipandu oleh guru, tapi bisa dikerjakan oleh ibu atau bapaknya di dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi itu beberapa hal yang telah kita, masih ada banyak lagi sih, tapi itu yang besar-besar. Saya mencatat ada 6 pokok ini. Saya mau mulai yang dari terakhir dulu, yang pasti relevan juga dengan Mas Menteri juga, yang soal modul untuk SD dan PAUD. Sebagai orang tua pasti juga mendampingi anak di rumah ya. Dan ini kan proses yang menurut saya mengembirakan juga, di mana orang tua sekarang diajak terlibat dalam proses belajar dan dia ikut bertanggung jawab untuk proses belajar itu, tidak hanya di sekolah. Ini esensi pendidikan yang sebenarnya ingin dibangun dengan melibatkan orang tua sebenarnya, Mas Menteri ya. Betul. Dan itu memang sesuatu yang tidak sengaja menjadi menunjukkan kita. Jadi krisis ini kadang-kadang itu berfungsi sebagai kaca ya, atau cermin. Ya kan, lucu ya. Jadi sebenarnya krisis itu kadang-kadang mencerminkan apa hal-hal yang mungkin sebelumnya kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang sebelumnya kita tidak bisa identifikasi. Salah satunya adalah dikotomi antara pendidikan dari orang tua dan pendidikan sekolah. Yang sebelumnya banyak sekali masyarakat, bukan cuma di Indonesia, di dunia, merasa bahwa sekolah itu tempat outsourcing pendidikan. Orang tua nggak usah mikirin pendidikan anaknya, karena sudah di-outsource ke sekolah. Tapi sejak masa pandemi ini, kita belum pernah melihat di Indonesia dan di dunia begitu banyaknya orang tua yang pertama kali harus terjun ke dalam kurikulum, terjun ke dalam pembelajaran anaknya, terjun ke dalam berbagai macam konsep-konsep numerasi dan literasi. Dan belum pernah kita melihat banyaknya orang tua meng-google bagaimana caranya mengajarkan anaknya. Itu kan luar biasa. Jadi ini merupakan partisipasi orang tua, dan peran orang tua tidak akan pernah sama lagi. Saya aja Mas Wisnu, itu saya sekarang buku-buku pendidikan anak atau apa-apa bukan hanya untuk tugas saya sebagai menteri, tapi tugas saya sebagai ayah. Itu tiap hari saya bacain. Habis itu saya eksperimentasi. Oke, ini ada modul numerasi atau modul baca buku gitu. Lalu saya implementasikan kepada anak-anak saya karena saya punya 3 anak PAUD. Usia PAUD. Ya, jadinya merasa terteror nggak itu Mas Menteri ikut menjadi pengajar di modul anak-anaknya itu? Siapa yang terteror? Anak saya. Guru, paling tidak kan guru yang mengajar langsung didamping oleh Pak Menterinya atau Mas Menterinya itu. Enggak lah, malah menurut saya guru-guru PAUD malah senang. Saya merasa suka dukanya jadi guru PAUD. Oh gitu ya. Kamu ya. Tapi itu luar biasa Mas Wisnu. Jadi saya karena punya anak di rumah dan mau tidak mau harus mengajar anak saya, apalagi di usia dini ya, semakin muda, saya itu jadi menjadi mengetahui teori-teori pedagogi untuk anak usia dini, dan bukan cuma saya, anak-anaknya di SD, SMP juga melakukan yang sama. Jadi apalagi adopsi teknologi. Banyak yang untuk yang anak-anak yang lebih tua, mereka beradaptasi dan mencoba berbagai macam solusi teknologi untuk memastikan anaknya itu belajar. Jadi itu beberapa hal yang seperti Mas Wisnu bilang, benar-benar merubah paradigma orang tua, peran orang tua dalam pendidikan secara permanen. Ya, dan kami habis membuat riset Mas Menteri di Kompas Gramedia itu soal peran keluarga, terutama ibu selama pandemi. Ternyata sangat sentral, dan itu tercermin tidak hanya dalam kegiatan rumah seperti domestik, tapi pendidikan orang tua terutama ibu itu jadi sentral juga, tempat anak bertanya dan sebagainya. Dan ini akan ada perubahan. Saya mendampingi anak saya 3, 1 SMP, 1 SD, 1 TK. Memang diterapkan kurikulum darurat. Dan ini ada adjustment dari orang tua juga, dari gurunya juga. Yang kurikulum darurat ini yang ingin saya tanyakan, sejauh mana kebebasan diberikan kepada sekolah untuk menentukan yang esensial tadi, Mas Menteri. Karena kan masing-masing sekolah punya standar nih, dan punya perbedaan pilihan gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ada 3 opsi. Opsi 1 adalah ya udah kurikulum nasional aja. Kalau memang sekolahnya ingin melaksanakan kurikulum nasional, dia nggak nyaman berubah, walaupun disederhanakan, itu tidak apa-apa. Apa gunanya kita mengeluarkan suatu bantuan kebijakan kalau dia malah tambah stres?
Ya, makanya banyak yang nanya, kenapa nggak dipaksa aja sih Mas Menteri semuanya jadi kurikulum darurat? Saya bilang, kalau dipaksa itu bukan namanya merdeka. Ya. Kalau dipaksa itu bukan namanya menolong. Menolong itu memberikan Kebebasan, opsi, ya. iya kan? Ya. Jadi ada 3 opsi. Opsi nomor 1 adalah ya udah Nasional. kurikulum 2013. Okay. Opsi kedua adalah menggunakan kurikulum darurat. Dan opsi ketiga adalah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Mas Wisnu, banyak sekali sekolah-sekolah kita yang memang sudah sekolah penggerak ya, dan guru-gurunya ada banyak guru penggerak, itu ya nggak nunggu itu, dia udah ngerjain seperti itu. Gitu. Jadi jadi sebenarnya kita ingin melindungi mereka. Bagi yang sudah melakukan penyederhanaan secara mandiri, silahkan lanjut. Ini yang namanya merdeka belajar, Mas Wisnu. Jadi kemerdekaan memang diberikan dengan adanya kurikulum darurat ini, sehingga opsi yang dipilih adalah yang suitable atau yang cocok atau yang sesuai atau yang oleh lembaga pendidikan itu visible untuk dikerjakan dalam situasi serba terbatas ini ya Mas Menteri ya. Betul. Yang penting itu adalah ketuntasan kurikulum tidak menjadi suatu kriteria lagi. Kita tidak boleh anak-anak ini tidak lulus atau demotivasi cuman karena PJJ. Itu kuncinya, dan makanya kita membuat berbagai macam fleksibilitas di masa krisis ini. Yang terpenting itu semua anak belajar, belajar sebaik-baiknya lah, walaupun tidak optimal tapi masih harus ada pembelajaran gitu. Oke, saya mau ke yang ketiga yang tadi Mas Menteri sebut soal UKT dan untuk perguruan tinggi swasta. Saya juga mengajar di UMN dan terima kasih terutama karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan bantuan untuk dosen dan kuota ya terutama, dan ini sudah diterima secara baik sih. Hanya pertanyaan di beberapa. Mas Wisnu udah terima nggak kuotanya? Saya terima karena saya diminta untuk mencerahkan karena semua dosen juga harus bisa ya. Menerima, ya. Betul. Dan itu membantu sekali Mas Menteri karena paketnya lumayan besar, 50 giga sebulan, dan ini kayaknya pasti bergunanya buat Zoom kan. Zoom itu yang paling makan kuota. Data. Betul. Itu Zoom itu yang paling, Zoom sama video call lain-lainnya gitulah. Dan WA, tentunya WA, ya. Betul. Yang kami ingin tanyakan adalah di pembaca kompas.com banyak bertanya bagaimana memastikan hak itu bisa diterima oleh siapa? Apakah via perguruan tinggi semua atau setiap dosen yang punya NIDN dia bisa mendaftar dan kemudian diberikan bantuan itu? Ini sekaligus pertanyaan pemantauan ketepatan bantuan itu kepada penerima, Mas Menteri. Ini pertanyaan yang paling dasar. Iya, karena ini hubungannya ini adalah bantuan untuk melaksanakan PJJ, Mas Wisnu. Ya. Jadi ini bantuan dilakukan selebar mungkin. Betul. Kita tidak mau memberikan terlalu banyak kriteria sehingga ini akan merepotkan administrasi daripada ini, karena krisisnya ini sekarang, bukan besok gitu. Jadi kita itu memutuskan bahwa sebanyak mungkin dosen, kalau dia ada terregistrasi di L2 Dikti, guru terregistrasi di Dapodik, murid terregistrasi di Dapodik ataupun di L2 Dikti, ya, dengan kriteria yang paling simpel, yang paling sederhana, dia berhak menerima kuota asal HP-nya itu aktif yang diberikan. Dan HP itu, tanggung jawab HP itu nomornya salah bener apa itu adalah Kepala Satuan Pendidikan. Jadinya semua masyarakat yang misalnya belum menerima kuota padahal dia terregistrasi sebagai murid atau sebagai mahasiswa atau dosen guru, segera lapor kepada operator sekolah dan kepala sekolah. Kalau universitas langsung kepada bagian bidang yang mengurus registrasi nomor HP-nya. Ya, jadi itu tanggung jawabnya mereka, harus ditekankan itu. Ya. Mau itu nomor benar apa salah, itu tanggung jawab dan akuntabilitas kepala sekolah dan kepala satuan pendidikan universitas gitu. Jadinya begitu Mas Wisnu, jawabannya adalah kita mau merata. Karena ini untuk mendukung PJJ di masa ini. Ya. Tadi yang saya garis bawahi sebenarnya krisisnya itu sekarang, bukan besok. Jadi actionnya memang harus segera, dan sekarang untuk dapat action itu memang barrier atau persyaratan yang rumit-rumit memang kemudian dikesampingkan untuk memudahkan apa yang dihadapi sekarang, persoalan sekarang bisa segera diatasi gitu Mas Menteri ya. Betul, dan itu Mas Wisnu, salah satu hal yang
luar biasa pentingnya di masa krisis itu adalah kepemimpinan di dalam masa krisis. Ya, Kepemimpinan di dalam masa krisis itu, pemimpin-pemimpin harus berani mengambil resiko. Bayangkan Mas Wisnu, belum pernah terjadi distribusi pulsa sebesar ini di pemerintah. Kita belum pernah melakukan. Jadi tantangannya itu luar biasa. Dan kalau misalnya pemimpin-pemimpin di Kemendikbud memutuskan atau di pemerintah pusat memutuskan, ya udah deh kita main aman saja, kita jangan melakukan ini daripada nanti ada yang komplain misalnya tidak menerima, ada yang ini, bisa saja gitu loh. Bagi pemimpin itu memilih jalan yang aman. Tetapi saya sangat senang melihat bukan hanya di Kemendikbud, di berbagai macam kementerian, pemerintah daerah, bahkan di swasta, pemimpin-pemimpin mengambil resiko untuk merespon cepat di masa ini. Dan ini yang masyarakat harus menyadari dan harus juga harapannya bisa mengapresiasi berbagai macam pemimpin di swasta dan di pemerintah yang berani mengambil resiko pribadi untuk memastikan bahwa masyarakat ini ada termitigasi krisisnya. Jadi itu saya salut sih melihat berbagai macam pemimpin di berbagai macam level melakukan itu. Ya. Di luar masa pandemi ini kan sulit muncul nih Mas Menteri, bahwa ada pemimpin yang tampil ke muka, mengambil resiko, bahkan tidak hanya jabatan tapi juga pribadi. Apa yang menjadi jaminan atau keyakinan para pemimpin ini menurut pandangan Mas Menteri mengambil tindakan kayak gitu? Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak pemimpin ragu mengambil keputusan atau mengambil tanggung jawab yang beresiko itu karena ada hukum di belakangnya, ada persoalan yang nanti membuat dia tidak bisa ketika berhenti ada persoalan hukum yang lain. Nah, di situasi ini apa yang membuat para pemimpin itu terutama di pemerintahan dan terutama Mas Menteri sendiri yang banyak mengambil kebijakan yang penuh resiko, yang membuat ini yakin saya ambil dan saya berikan keputusan segera? Yang nomor satu adalah pemimpin kita semua. Jadi pemimpin kita, bos saya itu Pak Presiden, itu nomor satu. Pak Presiden luar biasa mendukung dan mendorong berbagai macam solusi yang bukan business as usual. Dan Pak Presiden itu luar biasa. Nggak ada di kabinet kita yang bekerja lebih keras daripada Pak Presiden, Mas Wisnu. Ini jujur ya, saya bukan bilang itu hanya karena dia bos saya. Beliau bos saya. Beliau itu luar biasa. Dan beliau mendukung full berbagai dan memberikan coverage kepada menteri-menterinya dan berbagai untuk memastikan bahwa pihak-pihak eksternal pun tahu bahwa ini adalah masa krisis. Sehingga Pak Presiden itu selalu memastikan bahwa kita itu lebih percaya diri dalam melakukan berbagai macam tindakan gitu. Dan sebagai pemimpin tentunya ya hati nurani jawaban kuncinya, Mas Wisnu. Hati nurani. Kita ini menjabat sebagai pemimpin ini untuk apa? Dulu. Kalau memang untuk rakyat, ya kita harus punya keimanan, keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan, asal untuk intensi yang baik dan pastikan mengikuti peraturan dan hukum yang sudah ada, tentunya itu sangat penting. Tapi kalau ada intensi dan keyakinan bahwa itu baik, kita harus yakin dengan diri kita bahwa kita akan terlindungi, baik dari sisi hukum, baik juga dari sisi Tuhan. Gitu. Jadinya itu hal yang menurut saya harus memang kalau kita tidak berani mengambil resiko, ya udah nggak usah jadi pemimpin, gitu. Ini yang dua prinsip yang utama yang disebut Mas Menteri itu pemimpin tertinggi yang menaruh kepercayaan besar dan dia support, lalu yang kedua hati nurani. Ini juga diterapkan tadi ada banyak relaksasi kan Mas Menteri ya yang diberikan kepada kepala sekolah, lalu juga pencairan dana-dana. Ini juga bagian yang kemudian disampaikan kepada mereka sebagai orang yang ada di depan, mengambil tanggung jawab, bahkan resiko juga. Betul. Dan jadinya dengan adanya fleksibilitas, adanya juga peningkatan resiko. Itu adalah hal yang niscaya, ya. Makanya transparansi, proses akuntabilitas dan lain-lain itu harus jelas dan harus dikuatkan, gitu. Tetapi waktu saya keliling-keliling di sekolah-sekolah itu, saya kadang-kadang nih kalau dari Jakarta saja ya, tapi itu
kita melakukan suatu kebijakan tapi kita tidak bisa melihat langsung hasilnya. Kalau saya ke daerah atau saya berbicara dengan sekolah-sekolah, itu mereka berbicara setiap kali ketemu saya, yang pertama adalah, Bapak nggak tahu betapa besarnya dampak penyaluran dana BOS yang langsung ke sekolah, tidak lewat pemerintah daerah dulu. Artinya nggak usah nalang-nalangin dulu orang tua. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa sekarang saya bisa, ini kepala sekolahnya ngomongnya, saya bisa mendukung guru-guru honorer saya yang sekarang malah kerjanya paling keras. Gitu. Karena di sekolah saya semuanya honorer gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat saya sangat terharu dan memotivasi saya bahwa hal yang sebenarnya bisa diputuskan di dalam pusat sebagai suatu meeting aja, kita Zoom meeting, kita tentukan, ayo kita melakukan ke sini, misalnya dengan beberapa kementerian lain, itu dampak realnya di masyarakat itu luar biasa. Dan walaupun tugas saya luar biasa beratnya dan begitu banyak tantangan yang saya hadapi, dengan perubahan selalu ada resistensi, selalu ada serangan, tetapi perbincangan-perbincangan seperti itu dengan kepala sekolah dan guru-guru dan orang tua murid, itulah yang sebenarnya menyemangati saya dan memberikan saya energi untuk terus jalan. Ya, jadi banyak sebetulnya kebijakan-kebijakan yang langsung itu lebih efektif dan lebih mudah dilakukan ketika relaksasi ini diberikan, ya, Mas Menteri, dibanding harus berjenjang. Dan karena situasi pandemi ini membuat itu proven ya, bahwa para kepala sekolah, mereka yang ada paling depan di lembaga pendidikan kita tahu betul persoalan mana yang harus mereka address pertama-tama. Yang tadi ya dari guru honorer tadi menjadi apa ya, kalau saya merasa kayak diwongke gitu ya, atau diorangkan atau diberi tempat yang layak untuk dia, karena tugasnya juga luar biasa untuk itu ya, Mas Menteri ya. Betul. Jadinya kita mulainya dulu dengan posisi trust, gitu. Ya. Karena jauh lebih penting di masa krisis untuk bisa mengempower orang-orang baik, Mas Wisnu. Kalau kita asumsi semua orang itu tidak baik, itu kita tidak bisa membantu rakyat, gitu. Jadi kita harus mengasumsi dulu ada kebaikan, lalu kita melakukan monitoring yang lebih kencang dengan akuntabilitas yang lebih tinggi, gitu. Jadi tapi tanpa kita mulai dulu dengan posisi bahwa ini dalam masa krisis, kita harus siapa sih yang tahu sebenarnya kebutuhan sekolah itu apa? Apakah kepala dinas? Apakah menteri? Apakah dirjen? Ya tidak. Jawabannya cuma satu. Ya orang di sekolah itu. Dia yang lebih tahu. Ini uang mau digunakan untuk beli buku baru atau untuk mentransport anak-anak dari pulau sebelah untuk sekolah di tempat dia. Nah, ini adalah kearifan-kearifan lokal yang tidak mungkin kita tahu di pusat. Jadi otonomi penganggaran itu menurut saya luar biasa pentingnya. Karena hanya kepala sekolah dan guru-guru yang benar-benar mengerti apa kebutuhan anak-anak tersebut. Oke, jadi ada banyak hal baik yang tadi kita sebut dan kita dengar dari Mas Menteri ya soal pandemi ini. Kalau kita mau menyebut hal-hal yang tidak menyenangkan, kita punya listnya banyak banget. Tapi ternyata ada hal-hal positif juga yang kita lihat, kayak tadi Merdeka Belajar, lalu empowering orang di tengah kesulitan kayak gini, ternyata malah lebih efisien untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Saya ingin tanya, ini kan PJJ, kita berharap COVID akan segera selesai, Mas Menteri, dan masyarakat bisa beraktivitas lagi. Tetapi adakah masa-masa pandemi ini, metodekah, modulkah, atau cara belajar yang akan terus dilanjutkan, atau kebijakan apa yang akan terus dilanjutkan meskipun pandemi akan berakhir? Karena saya melihat tadi ada beberapa hal baik yang bisa kita lanjutkan, Mas Menteri. Atau dari kementerian melihat sudah di mana, Mas? Betul. Modul-modul pembelajaran yang dilakukan orang tua di rumah, menurut saya itu pasti elemen-elemen yang akan survive, ya kan? Ya, itu betul. Pasti akan nggak mungkin hilang gitu. Apalagi kalau orang tua itu merasakan dampaknya, ya. Ya, dan gitu. Menyenangkan buat orang tua karena bonding ke anak juga menjadi lebih baik sih, terutama untuk hal-hal yang sifatnya kognitif dan emosional ya. Betul sekali. Jadi itu menurut saya tergantung ya, nanti kita lihat respons orang tua seperti apa terhadap modul-modul itu. Tapi kalau modul-modul itu dinikmati oleh orang tua dan murid, itu pasti akan ada tempatnya di dalam kurikulum nasional kita. Yang kedua adalah penyederhanaan kurikulum. Penyederhanaan kurikulum itu kita akan observasi apakah
benar apakah kurikulum darurat ini sebenarnya kurikulum darurat atau ada banyak elemen yang bisa kita permanenkan nanti ke depannya. Mungkinkah penyederhanaan kurikulum yang sudah dimandatkan oleh Pak Presiden ke kami ini bisa mulainya dengan kurikulum darurat gitu Mas Yusuf. Gitu. Jadi kita mau observasi saja melihat. Menurut saya platform-platform teknologi dan menggunakan teknologi sebagai suatu metode untuk memanage, walaupun sekolah balik masuk tatap muka, tidak mungkin kita akan meninggalkan peran misalnya WA atau Google Classroom atau Zoom atau berbagai macam platform yang meningkatkan experience daripada interaksi antara guru dan murid. Itu menurut saya nggak akan ini. Dan tentunya seperti kita kerja, Mas Wisnu sekarang kerja Zoom terus kan? Ya, betul. Apakah menurut Mas Wisnu setelah pandemi ini berlalu akan rasio kantor dan rumah sama seperti sebelum pandemi? Berubah sama sekali ya Mas Menteri. Jadi ini sekalian gambaran aja. Dan kami juga merasa bahwa mungkin di pendidikan ini yang kami masih belum dapat klarifikasi dan ini sudah dapat klarifikasi sejumlahnya dari Mas Menteri. Kalau di media, terutama media digital ya, untuk bayangan aja selama pandemi kami sewa 140 space untuk kerja di kantor. Selama 3 bulan kami evaluasi, lalu Juli lalu kami tetapkan kita hanya sewa 45 space saja untuk yang esensial, untuk studio, untuk meeting room yang khusus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, dan kami sudah menetapkan dari kompas.com apa yang baik dilakukan selama pandemi akan kita lanjutkan. Jadi untuk hal-hal yang sama saya yakin juga di pendidikan. Tadi Mas Menteri menyebut ada penyederhanaan kurikulum, jangan-jangan karena kurikulum darurat ini mendorong mempercepat penyederhanaan kurikulum yang diminta oleh Bapak Presiden. Lalu yang kedua, modul dengan orang tua tadi. Saya juga terlibat mengasah motorik anak dengan lari zigzag, ikut mendampingi dia gambar, masih TK dan sebagainya. Ini modul yang mungkin bisa dilanjutkan keterlibatan orang tua untuk tanggung jawab. Dan jangan soal lupa teknologi. Betul, dan teknologi dan poin mengenai teknologi. Jangan lupa tiba-tiba kita melakukan berbagai macam pelatihan guru, komunikasi dengan dinas dan daerah, semuanya melalui telekonferensi. Semuanya dan efektif ya. Dan rasanya nggak terlalu kelihatan menurun kualitasnya daripada ketemu. Malah kita bisa lebih murah, lebih banyak meeting bisa terjadi, dan udah nggak ada bincang-bincang, nggak ada biaya snack lagi, ya kan, dan lain-lain. Nggak perlu booking tempat lokasi yang terlalu mahal dan lain-lain. Jadi saya apalagi dari cara kita mengoperasikan Kemendikbud, komitmen saya adalah saat pandemi berlalu, Kemendikbud tidak akan mungkin kembali seperti sebelumnya cara kita bekerja. Itu tidak mungkin. Karena itu secara tidak langsung tentunya bagaimana kita mengelola sistem pendidikan kita pun pasti juga tidak berlangsung. Tetapi tatap muka pasti dibutuhkan. Murid-murid membutuhkan tatap muka dan itu nggak ada substitusinya. Nggak ada substitusi. Untuk tatap muka nih, Mas Menteri, kan kita berharap pasti semua bahwa situasi akan segera teratasi meskipun tren datanya masih naik ya. Ada syarat-syarat khusus sih yang Mas Menteri sebut, kementerian sebut, yang membuat sebuah wilayah atau sebuah sekolah di satu wilayah itu bisa melakukan tatap muka. Bisa diperinci lagi, Mas Menteri, supaya juga menjadi pegangan buat daerah-daerah lain yang mungkin merasa sudah aman, sudah hijau, apakah bisa serta-merta langsung membuka kelasnya atau ada syarat-syarat tertentu? Iya, jadinya kita prinsip nomor 1 adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak. Ya. Tapi ada prinsip kedua juga, yaitu adalah dampak permanen pembelajaran anak-anak kita. Jadi, walaupun prinsip utamanya adalah kesehatan dan keselamatan, di daerah-daerah di mana resiko COVID itu lebih rendah, yaitu yang ditetapkan oleh gugus tugas berdasarkan zona warna-warna itu. Pada saat kita melakukan riset, kita mengetahui bahwa mayoritas daripada daerah 3T di Indonesia itu ada di zona hijau dan kuning. Dari situlah kita harus mengambil keputusan, mengambil posisi bahwa di daerah-daerah 3T itulah yang anak-anak di daerah di situ paling sulit mengikuti PJJ karena masalah konektivitas, karena masalah SDM,
karena mereka di daerah-daerah terpencil. Jadi bayangkan kalau kita pukul rata saja Mas Wisnu, semua anak-anak tidak harus bisa PJJ. Setahun misalnya ini terjadi selama setahun, apa dampaknya kepada anak-anak di daerah 3T kita? Sudah pasti kesinambungan, sudah pasti bukan kesinambungan, sudah pasti kesenjangan di antara anak-anak di kota atau yang status ekonominya lebih baik dengan yang anak-anak di daerah terluar tertinggal kita, itu akan kesenjangan itu akan jauh semakin tinggi dan mungkin tidak bisa kita jembatani lagi Mas Wisnu. Jadi itu yang buat saya takut. Dan karena itu 4 kementerian menentukan kita harus mengambil posisi untuk menyelamatkan anak-anak kita di daerah yang sangat sulit melakukan PJJ. Dari situlah mereka boleh, yang kuning dan hijau diperbolehkan kalau kalau Pemdanya ingin, kalau komite sekolahnya menyetujui, artinya representatif orang tua, ya. Kalau mereka mau, jadi ya ini bukannya kita paksa buka, tapi mereka punya opsi untuk membuka. Dan tatap muka itu tidak dengan full kapasitas, 50% kapasitas maksimal dengan protokol kesehatan, pakai masker, social distancing, nggak boleh ada kantin, nggak boleh ada ekskul di kelas, masuk keluar, gitu, masuk keluar. Nah itu adalah protokol kesehatan ditetapkan juga Kemenkes dan gugus tugas yang kita pegang sebagai syarat untuk bisa melakukan tatap muka. Oke, ya terakhir nih Mas Menteri, waktunya mungkin juga sudah akan berakhir. Soal ini kan kalau kita lihat semua dalam 6 bulan ini, entah kurikulumnya, entah kebijakannya, entah keputusan-keputusan yang sudah penuh resiko diambil, ini kan sifatnya darurat. Dari esensi kedaruratannya itu sekarang tetap dijalankan dengan upaya yang bersama dengan entah daerah, dengan unit sekolah yang lain. Sejauh mana esensinya tetap dijaga, Mas Menteri? Jadi semua memang serba darurat, orang punya keleluasaan, punya kebebasan dan sebagainya. Tetapi kan ada yang dipertahankan nih Mas Menteri. Nah, evaluasi 6 bulan ini bagaimana, Mas Menteri? Iya, yang pasti dipertahankan itu adalah dari sisi kurikulum misalnya adalah standar pencapaian, standar kompetensi yang menjadi prasyarat untuk maju ke jenjang berikutnya. Ya. Jadi itu harus pada saat kita melakukan penyederhanaan kurikulum, itu menjadi hal-hal yang kalau ini tidak didalami, anak-anak itu akan ketinggalan di jenjang berikutnya. Oke. Itu yang pertama, dipertahankan. Kedua, yang sudah pasti dipertahankan dan harus terus adalah program-program kita yang sebelum pandemi ini sudah kita identifikasi harus jalan, guru penggerak, kemerdekaan kepala sekolah, kriteria pemilihan kepala sekolah, konsep sekolah penggerak, semua itu malah harus kita pertahankan dan harus kita akselerasi. Karena sense of crisis ini membuka dan membuktikan bahwa krisis pembelajaran sebelum pandemi pun itu sudah parah, lumayan parah dan harus kita tangani segera, seperti ini sudah krisis gitu loh. Jadinya dulu Mas Wisnu, saya harus susah sekali menimbulkan sense of urgency mengenai kebutuhan reformasi pendidikan. Sekarang, di masa krisis ini saya sudah tidak perlu lagi menjelaskan itu. Karena semua orang tua sekarang melihat berbagai macam misalnya mereka melihat ini kenapa kurikulumnya begitu rumit ya dan begitu padat gitu. Jadi orang tua mulai sadar sekarang, masyarakat mulai sadar ada berbagai hal-hal, konsep-konsep di dalam sistem pendidikan kita yang perlu kita merdekakan, perlu kita sempurnakan dan nggak bisa menunggu, harus sekarang gitu loh. Nah itu jadinya itu menjadi hal yang kita pertahankan, Mas Wisnu. Dan tentunya inovasi-inovasi yang ada seperti teknologi dan lain-lain dan misalnya TVRI ya itu udah pasti nggak akan pernah kita lepas. Kalau pandemi itu sudah berlalu, kita akan selalu melihat TV sebagai suatu kanal yang luar biasa, powerful, luar biasa potensinya untuk melakukan pendidikan massal baik dari sisi karakter, budaya dan numerasi dan literasi. Apalagi bahasa ya, kalau kita mau mengajarkan
50 juta anak bahasa Inggris, menurut Mas Wisnu cara paling cepat bagaimana? Ya pasti TV. Ya, medium yang bisa menjangkau halayak paling banyak ya. Betul. Dan tidak habis biaya pulsa, biaya kuota, iya kan? Nggak mahal. Dan 98% masyarakat Indonesia punya televisi di rumahnya. Artinya sarana untuk menjangkau mereka sebenarnya ada ya. Tinggal materinya atau siapa yang mengajar mungkin yang akan menjadi menentukan itu ya Mas Menteri ya. Betul. Ya. Terakhir sekali. Tadi Mas Menteri menyebut krisis datang hari ini dan kita ambil tindakan hari ini kepada terutama para murid, mahasiswa dan para pelajar. Apa pesan Mas Menteri menghadapi situasi yang anak-anak mungkin nggak mudah ini, mudah bosan. Tapi gimana nih? Tapi pendidikan harus jalan. Tapi gimana nih? Nah, apa yang bisa Mas Menteri sampaikan untuk anak-anak didik kita? Yang pertama adalah kalau ada banyak yang mengalami kesulitan saat ini, ada dua hal untuk mengingatkan. Satu, kita semua ada di kapal yang sama. Semua sedang kesulitan. Itu benar-benar suatu hal yang kadang-kadang kita sebagai individu itu tidak sadar. Kita kira cuma kita yang kesulitan. Padahal semua sektor kesulitan. Baik sampai dengan menteri, sampai CEO, sampai dengan pembantu rumah tangga, pegawai di dunia hospitality, guru, semuanya sedang ada kesulitan di masa ini. Karena proses adaptasi ini luar biasa sulitnya bagi kita semua. Jadi pertama sadari kita semua ada di kapal yang sama. Ya. Jadi krisis ini krisis bersama. Yang kedua adalah sebagai anak-anak muda, ya, mahasiswa dan murid-murid. Saya satu hal yang saya pelajari. Saya tidak belajar terlalu banyak dari kesuksesan atau prestasi saya. Saya paling sering belajar kalau saya lagi kesulitan, tertantang, atau melalui suatu kegagalan-kegagalan di hidup saya. Jadinya peristiwa-peristiwa negatif yang kita alami, apalagi sebagai anak muda, itu merupakan pembelajaran yang luar biasa buat kita. Dan akan memperkuat kita. Jadinya yang saya bilang untuk generasi muda yang sedang mengalami krisis ini, kita harus bersyukur bahwa kita mengalami krisis ini di masa muda kita, di mana kita bisa mengalami ini dan memperkuat otot-otot kebatinan kita, otot-otot resiliensi dan ketangguhan kita, otot mental dan otot fisik untuk bisa melalui berbagai macam krisis yang pasti akan kita hadapi di masa depan kita. Tapi kalau kita melalui ini sekarang dan kita survive, kita akan menjadi salah satu generasi terkuat dan tersakti di Indonesia. Jadi itu yang harus disadari anak-anak muda di masa ini. Kalau kita melalui proses ini, kita tidak akan takut dengan tantangan apapun ke depannya. Dan itu akan memberikan kita suatu kepercayaan diri untuk berani mengambil resiko. Karena kita sudah mengalami yang terburuk. Ya. Jadi dari sini kita akan keluar dan menjadi lebih kuat lagi. Itu menurut saya. Jadi itu pesan saya kepada anak muda. 2 poin yang menenangkan dalam arti positif, Mas Menteri, karena membuat orang merasa kita tidak susah sendiri, kita susah bersama-sama, kita krisis tidak sendiri, krisis bersama-sama. Dan yang terakhir tadi yang menguatkan juga sih, terutama untuk memberikan kecakapan, resilience, ketangguhan, tidak hanya fisik tapi juga mental, karena krisis itu nggak hanya hari ini, besok mungkin juga ada lagi, tapi dengan bekal ini kita berharap atau anak-anak muda yang sekarang mengalami di usianya yang sangat muda, bahkan mendapat kemampuan lebih awal dibanding kita yang sudah usia segini baru dapat kemampuan untuk mengatasi situasi ini di era ini. Baik Mas Menteri, terima kasih banyak waktunya dan semoga apa yang kita perbincangkan kali ini tidak hanya membuka kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang ikut terlibat dalam pendidikan, tetapi juga seluruh elemen yang ada di Indonesia untuk bersama-sama mengatasi situasi yang tidak mudah ini. Krisis hari ini kita tangani hari ini untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dengan kemampuan-kemampuan yang tadi bisa dibentuk dari situasi krisis ini. Ketangguhan, kemampuan mengatasi bosan, kemampuan mengatasi kejenuhan, dan mental yang kuat. Mas Menteri, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Mas Wisnu. Selamat malam. Kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai
pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Saat sejalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir nggak usah. Yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Kalau harus kuliah, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo yo ayo ayo ayo. Yo yo ayo ayo ayo. Yo yo ayo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai di kampus cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo yo ayo ayo ayo. Ayo yo yo ayo ayo ayo. Ayo yo yo ayo ayo ayo. Ayo yo yo ayo ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh ayo ayo. Pulang kuliah langsung pulang ke rumah, nongkrong nongkrong nggak usah. Yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di kuliah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh oh ayo ayo. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Jadi BPR sebagai lembaga independen yang salah satu force hingga kedatangan orang yang tidak ada